Baik, sudah lebih dari 5 menit kita delay sambil menunggu teman-teman. Akang Teteh kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat pagi ya. Terima kasih Akang Teteh. Hari ini 4 November adalah pertemuan keempat mata kuliah kebijakan dan strategi pemasaran ya. Ini digabung kelas 3A dan kelas 3B. Mohon maaf digeser, biasanya hari Jumat kemarin karena ada satu tugas yang urgent juga, jadi digeser ke hari ini Sabtu. Mudah-mudahan hari ini juga akan hadir lebih dari 60% harusnya ya. Tapi sekarang baru 35, targetnya bisa ke 60, mudah-mudahan bisa hadir Akang Teteh sambil jalan ya. Pastinya kita awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah apa yang kita bicarakan hari ini ada yang nyangkut menambah wawasan dan sharing kita semua. Akang Teteh dan saya juga semuanya sharing pengalaman, kemudian menjadi bekal untuk nanti diterapkan di dunia karir kita masing-masing. Akang Teteh, hari ini kan memang lanjutan dari modul-modul yang lain. Di Google Drive-nya kan sudah ada semuanya sampai ke modul 12 ya. Jadi bisa Akang Teteh juga cermati, dipahami dulu, kemudian pada saat masuk ke perkuliahan tuh udah tinggal diskusi, inginnya begitu. Jadi tetap pada waktu yang singkat ini kita rencana sampai pukul 10 atau 10.30 saya coba waktunya apakah bisa dipanjang lebih dari 60 menit atau gimana. Tetap saya usahakan ada interaksi ya Kang Teteh ya. Rule kita adalah boleh off cam tidak apa-apa, saya mengerti Akang Teteh lagi di mana, lagi ngapain gitu ya. Tapi pada saat ada saya lempar tanggapan atau pertanyaan atau komentar, tolong direspon ya, buka mic, biasa ngobrol aja begitu. Kita jadi di sini jadi ajang untuk apa ya? Saya selalu mengawal Akang Teteh supaya bisa menyampaikan kalimat-kalimat pendapat yang secara sistematis gitu. Tapi sekarang tidak ada salah dan benar, ngobrol aja begitu ya. Nah, Akang Teteh ini kan hari ini adalah tentang lingkungan pemasaran. Ini bagian dari kebijakan dan strategi pemasaran. Di pertemuan yang lalu, minggu lalu kan kita bicara tentang perencanaan, di dalamnya ada SWOT analysis ya, Kang Teteh. Ada strength, weakness, kemudian ada opportunity, ada threat ya. Boleh Akang Teteh ulas kembali apa itu SWOT analysis? Boleh dijelaskan? Siapa yang mau buka mic sebentar sebelum masuk ke sini? Di sini soalnya lingkungan pemasaran tuh ada lingkungan makro dan lingkungan mikro, ada ngeling banget ke SWOT analysis yang kemarin gitu. Boleh ada buka mic-nya, ngobrol yang kemarin SWOT analysis itu apa ya? Boleh, Anggi mau? Boleh silakan. Yuk. Yuk Anggi, boleh? Apa SWOT analysis itu? Ngobrol aja. Yuk, Anggi mau? Anggi udah buka mic barusan? Kepencet Ibu. Iya, nggak apa-apa, sekalian aja ngobrol, Neng. Sok. Ayo, Neng. SWOT analisis kemarin apa ya, Neng Anggi? Coba. Bu boleh nggak? Boleh. Siapa ini? Rasya Bu. Oh, Rasya. Silakan, Rasya. Jadi analisis SWOT itu alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi. Yang pertama itu ada kekuatan, ada kelemahan, weakness, kemudian ada peluang, opportunities, ancaman, suatu organisasi atau proyek. Seperti itu Bu. Berarti alat manajemen ya. Jadi alat atau metode dari manajemen untuk mengevaluasi atau menganalisis ya. Kalau yang dibilang internal dan eksternalnya mana aja, Neng? Coba Neng Rasya. Kan dibagi SWOT itu ada dua
Ada dua, ada internal, ada eksternal. Yang mana aja yang internal, yang mana yang eksternal, boleh? Kalau yang internal itu Mm-mm. yang pertama itu ada kekuatan strength yang memberikan pelan kompetitif kepada organisasi. Kemudian ada yang kedua itu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi tersebut. Kemudian ada juga yang eksternalnya itu ancaman, faktor-faktor negatifnya yang dapat mengancam kinerja atau kesuksesan organisasi. Kemudian yang kelemahan termasuk ke negatif internalnya. Nah, galau tadi. Dalam Berarti rasa galau tadi yang peluang itu masuknya ke eksternal ya, Neng, bukan ke internal. Ya, ke eksternal, Bu. Siap. Jadi yang internal itu adalah SW, strength and weakness, kelebihan dan kelemahan. Yang eksternal itu opportunity dan ancaman ya, opportunity and threat gitu. Baik, terima kasih Neng Rasa. Jadi Akang Teteh kita ingat ya, Don. Jadi SWOT analisis kita ingat, oh berarti ada internal visibility study, IVAS gitu gayanya ya. Ada EVAS, external visibility study. Kalau internal berarti ada strength and weakness, kelemahan dan kelebihan, apa produk dari jasa kita. Lalu kalau eksternal berarti ada peluang dan ancaman atau opportunity dan threat. Tadi bagus sekali Rasa bilang bahwa SWOT analysis itu adalah tools dari manajemen atau metode yang digunakan oleh manajemen untuk menganalisis, mengevaluasi minimumnya pakai SWOT itu gitu ya. Nah, ini ngeling sekali dengan topik hari ini ya Kang Teteh. Jadi masuknya kan ke lingkungan pemasaran ya. Jadi ada lingkungan makro, ada lingkungan mikro. Anggap yang eksternal itu bisa dianggap lingkungan makro Kang Teteh. Kemudian internal dianggap lingkungan mikro gitu gampangnya gitu. Jadi ada IVAS, ada EVAS, ada lingkungan makro, ada yang lingkungan mikro gitu. Nah, ini yang untuk hari ini berarti kita akan mempelajari tentang lingkungan makro dan mikronya, lalu komponennya apa, lalu mendiskusikan bagaimana sih perusahaan bereaksi terhadap lingkungan pemasaran ini gitu. Jadi lingkungan pemasaran ingat ada mikro dan makro begitu ya. Kemudian tujuan pokok perusahaan kita ingat berarti kalau sebelum ke SWOT analysis itu kan kita harus tahu juga menentukan juga tujuan atau visi misi kebijakan organisasi ya. Jadi kemarin kan udah dibilang sebelum masuk ke riset marketing tuh kita juga harus tahu dulu menentukan dulu visi misi atau tujuan organisasi ini. Tujuan ini apakah untuk laba atau nirlaba atau sosial misalnya gitu ya. Jadi kan banyak model-model perusahaan itu tujuannya pasti berbeda-beda. Kang Teteh ada yang komersil, laba banget gitu ya. Ada yang nirlaba, yayasan kayak begitu atau sosial-sosial kayak pemerintah itu beda lagi. Itu kemarin ada beberapa tujuan tuh tidak selalu sama, tidak selalu semuanya orientasinya laba juga gitu. Kayak perusahaan BUMD, BUMN itu lebih atau dinas ya kementerian lebih justru keterserapan anggaran gitu. Jadi bukan ke labanya, tapi kalau perusahaan swasta itu pasti inginnya laba gitu ya. Biaya sedikit mungkin, laba sebesar mungkin. Nah gitu, itu juga harus dilihat dulu sebelum kita ngeriset tujuan organisasi itu visi misinya apa gitu ya. Kemudian di lingkungan pemasaran ini udah ada muncul tuh micro environment atau lingkungan mikro, kekuatan yang berada di dalam, kemudian kekuatan makro, kekuatan yang di luar yang mempengaruhi lingkungan mikro gitu ya. Nah, kalau mikro itu ingat kemarin ada sumber daya ada 6M kan 6M itu ada money, material, metode, mesin sama satu lagi apa kemarin ya? Mother Earth ya sumber daya ya. Jadi sumber daya yang ada di kita yang terkait dengan produk jasa itu apa gitu. Itu yang mikronya. Kalau makro kita ingat berarti lingkungan yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro kita. Contohnya demografi, sosial, ekonomi, ketahanan, keamanan, teknologi kayak begitu tuh. Itu yang sifatnya luas ya gitu.
Nah, ini dimunculkan lagi nih, dulu di, pertemuan kemarin ada nih slide ini. Jadi sistem pemasaran secara keseluruhan, ada lingkungan makro, ada lingkungan mikro. Tuh, lingkungan makro tuh, itu yang tadi saya sampaikan, demografi, ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, teknologi, persaingan. Nah, kayak politik dan hukum. Ingat, misalnya Akang Teteh sekarang ngeluarin produk jasa, punya produk dan jasa, atau misalnya udah jalan produk jasanya, atau baru ngeluarin launching misalnya. Kita ingat, oh berarti bulan-bulan ini atau tahun depan itu adalah tahun politik. Karena kan pemilu ya di Februari. Kemudian pasti setelah pemilu ada transisi pemerintahan, ada ketidakpastian dan segala macam. Nah, itu juga jadi pertimbangan untuk analisis OT-nya gitu. Ada orang-orang yang main besar tuh biasanya hati-hati di tahun politik tuh suka ada gamblingnya gitu. Itu politik dan keamanan itu juga kenceng jadi pertimbangan. Kemudian misalnya sosial budaya tahun ini atau dari kemarin trennya adalah orang itu memang pengen instan ya, cepet gitu ya, serba cepat segala macamnya, online, kemudian, live streaming dan segala macamnya kayak begitu dengan teknologi, itu juga, pasti harus dianalisa. Lalu persaingannya sekarang udah global, Akang Teteh, di secara apa namanya, persaingan tuh dulu kan ingetnya, produk yang sama, lokasi yang terdekat gitu ya. Siapa sih kompetitor kita? Berarti, produknya sama, lokasi terdekat. Zaman dulu begitu, kalau sekarang bukan begitu lagi karena kan digital terbuka ya. Jadi pesaing itu atau kompetitor itu adalah, siapa saja organisasi atau perusahaan yang menembak target yang sama dengan kita, gitu. Kan berat kah? Jadi misalnya target kita, kemarin misalnya ada jualan apa ya di sini, kelas A dan B ini. Misalnya ada punya produk fotografi misalnya, bisa jadi saingan kita teh bukan hanya yang ada di Bandung saja, tapi bisa jadi yang ada di Jawa Barat, yang ada di Indonesia. Jadi menembak target yang sama, gitu. Itu, sekarang perubahan paradigma kompetitor juga begitu, luas gitu ya karena ada teknologi dan lain-lain. Itu yang makronya. Kemudian yang mikronya, coba bayangkan tuh Akang Teteh. Kalau lingkungan makro tuh mulai dari produsen ya, penyedianya, lalu ada perantara misalnya, lalu ada marketing mix-nya tuh. Dari kemarin sudah bilang ada produk, price, promotion sama place, lalu ada perantara pemasaran lagi. Jadi banyak agen ke agen ini kalau dari mikro ya. Nah, kemudian baru ke pasar. Ini tentang perantara pemasaran ini boleh ada, boleh tidak ada. Kemarin yang kita bilang, B2B dan B2C gitu ya. Coba ada yang buka mic tentang B2B, business to business dan business to consumer seperti apa? Coba. Ada yang buka mic-nya Kang Teteh? Dan bisa, sampaikan pengalamannya, waktu itu saya, praktek ke B2B dan B2C misalnya. Misalnya punya barang atau pernah mengamati teman-temannya, boleh? Silakan ada yang buka mic tentang praktek atau pengalaman B2B dan B2C. Ayo. Rasyanta, Ajeng, Nadia. Boleh buka mic? Siapa? Iya, Ibu. Siapa ini gerangan? Siapa, Neng? Ayo. Siapa? Siapa barusan yang buka mic? Yuk, ngobrol. Ayo, Neng. Ayo ngobrol. Ada pengalaman produk jasa sendiri atau mengamati gitu ya antara B2B dan B2C itu apa maksudnya sih gitu ya? Cobi. Ada yang buka mic-nya? Yuk. Barusan siapa yang buka mic? Ayo. Putri, Nadia, Resa, Fian, Helmi. Yuk. Rian, Rika, Nur, Zahran. Ayo. Boleh pengalaman atau pengamatan boleh. Terus bisa saja Akang Teteh nanti pendapatnya seperti apa. Mangga. Pendapatnya dengan menggunakan agen atau perantara atau tidak plus minusnya. Yuk.
B2B dan B2C. Ayo siapa buka mic? Ayo rule kita kan boleh off cam tapi respon ya gitu. Siapa? Wendy, Nadia, Erika, Anggira, Helmi, ayo. Yuk, buka mic aja nggak apa-apa, silahkan. Ayo. Saya suka tandain kalau oh yang komen ini, yang ini, yang ini. Nanti kalau pada saat penugasan suka ingat oh yang ini gitu. Ya. Mana? Mau Helmi? Mas Helmi, boleh? Helmi? Aku pernah pengalaman. Siapa? Rasa, Bu. Oh, Rasa, boleh lah. Yang lain nggak ada yang buka mic ya, Rasa ya. Boleh silahkan B2B, B2C, Rasa. Waktu itu saya bantu mama sih, Bu. Waktu SMP. Oh iya. Jualan risoles. Risoles. Ya. Jualan risoles. Ya. Terus saya juga jualnya itu kalau misalnya ke warung-warung itu lebih murah sih, Bu. Oh iya. Kalau jual ke warung berarti kategorinya apa, Neng Rasa? B2B berarti bisnis tuh bisnis. Jadi kan jual ke pedagang lagi gitu kan ya? Ya betul. Ya. Lalu ada yang B2C-nya nggak? Business to consumer. Untuk yang business to consumer itu lebih dimahalin sih, Bu. Bukan harganya. Jadi karena kan harganya itu kita langsung tatap muka ya, Bu. Sama konsumennya langsung gitu. Ke konsumen itu apa? Teman-teman masyarakat atau dibawa gitu ke sekolah risolesnya? Risolesnya kadang saya jualan ke sekolah-sekolah. Kalau masih ada satu, Bu, saya jual ke masyarakat yang ada di sekitar tetangga-tetangga di luar sih. Siap. Ya, baik. Gitu. Ya, nah kalau menurut Rasya tadi kan kalau pedagang itu anggap bisnis to bisnis karena dia mendagangkan lagi ya gitu. Kalau di sini kan ada nih kalau internal itu mikro itu ada perantara tuh, ada agen gitu. Kira-kira contohnya seperti apa ya kalau mau dikeagenkan? Kalau misalnya bayangkan risolesnya udah besar gitu. Ada pengalaman nggak? Saya pernah. Oh siap, Gilang, ayo. Siap nuhun Rasya, masuk Gilang ya. Waktu ya Bu sama ya. pernah pengalaman Bu waktu SMA. Jadi kebetulan saya tuh punya produk sendiri. Namanya tuh ada martabak sendiri, itu tuh martabak ayam tapi nggak bisa dibilang martabak juga gitu. Pokoknya produk sendiri gitu. Wis gayanya martabak unik gitu. Martabak apa ya tante yang unik teh? Ya. Ada martabak ayam, pernah juga kelas di kampus martabak itu. Ayam. Siap. Cuman nah waktu di SMA tuh ya karena lagi ada sedikit masalah dalam ekonomi sampai akhirnya kayak apa gitu. Terus ingat pernah si ayah tuh pernah bikin produk gitu. Terus karena emang sebelumnya jualan juga di sekolah tuh, tapi produk yang teman, jadi jualan yang teman. Sampai akhirnya kalau yang temen terus kan kitanya jadinya kayak ada kemajuan gitu. Sampai akhirnya ngeberaniin diri buat bikin sendiri, ngelaunchingin produk sendiri, Bu. Nah itu tuh jadi sistemnya tuh si mamah yang bikin di rumah, saya ngejualin. Sampai akhirnya ada saudara sendiri juga karena kebetulan beda sekolah, dia juga pengen Ibu jualan. Jadi kan di situ ada B2B-nya Mas dapat, B2C-nya juga dapat. Oh, siap. Lalu ada agennya juga kan, itu yang apa istilahnya mengantarkan, perantara juga ada ya? Ada karena yang di sini yang produksinya si Mama, jadi
saya saudara bagian dari agen gitu, tapi saya juga bantu si mama gitu. Oh, siap. Nah, itu kan, terima kasih Gilang. Nah, bagus martabak ayam tuh bisa jadi unik banget, tapi sekarang masih jalan nggak? Sekarang nggak jalan Bu karena masih agak ragu-ragu sama konsepnya gimana, masih bingung. Oh, nah, kan kalau kalau di, strategi pemasaran berarti secara, unik, selling point-nya, diferensiasinya udah dapet tuh, martabak ayam. Jadi kan kemarin kita belajar di strategi dan taktik itu kan, di taktik apalagi ada, diferensiasi. Kemudian di strategi kan positioning. Jarang tuh martabak ayam gitu ya, martabak ada juga martabak asin kan, ini martabak ayam gitu. Lucu juga tuh, unik gitu. Jadi kalau mau pede peluangnya lihat sekeliling, belum ada pemain di situ, pede aja gitu Gilang. Nah, bagusnya gitu. Jadi sekarang Gilang kan udah ada ininya, ceritanya ada trik-triknya, Iya Bu. secara, teori-teorinya paling tidak, udah lebih terstruktur nanti dapatnya, oh, analisa dulu dan ininya nanti bisnis plan-nya kayak apa gitu. Bagus tuh. Terus bisa nanti di apa namanya, di, channel-nya, place-nya berarti kan tidak selalu harus di rumah pakai, online gitu ya, channel distribution-nya Iya gitu Bu. Gilang ya? Dulu, pernah menggunakan online, digital atau selling-nya atau langsung offline aja? Enggak Bu kalau martabak mah. Oh, zaman dulunya, masih Cuman SMA. cuman Berapa online tahun karena kemarin? itu aja. Oh, Iya mhm. baru SMA waktu online juga waktu itu karena kayak udah pada bubar gitu kan Bu SMA tuh, jadi bisi pada mau soknya bisa pesen saya anterin gitu Oh, doang sih, nggak ada siap perantara siap. aplikasi. Siap siap. Jadi, sebetulnya nah ini peluang, Akang Teteh ini kayak modelnya Gilang, berarti sudah punya produk, yang unik, berarti kan tinggal meyakinkan saja gimana sih caranya sekarang bisa terstruktur secara di-SWOT analisiskan, lalu jalan deh gitu, pakai strategi pemasaran, taktik, nyambung gitu. Nah minimum, paling tidak Akang Teteh tuh punya, channel distribusi untuk mendagangkannya. Jadi menjual atau memasarkan itu kan tidak selalu harus berbiaya. Jadi bisa bisa jadi, online kemudian tidak selalu harus marketplace misalnya pakai GoFood dan segala macam karena komisinya tinggi ya. Nah di sini ada perantara-perantara itu kan identik dengan komisi. Itu juga lumayan harus dihitung juga, biaya resiko-resiko nanti, profit ke kita berkurangnya begitu. Baik terima kasih Mas Gilang. Tuh bagus sekali Gilang semangat Nak. Ya sama-sama Bu. Hidupkan lagi martabak ayamnya, siap. Nah, Akang Teteh Insya yang Allah Ibu. siap, nuhun. Jadi untuk mikro ini ingat ada produsen, kemudian ada perantara, ada marketing mix sendiri, lalu ada pasar. Nah, kalau untuk perantara ini kita ingat berarti harus dipikirkan juga, tadi kalau B2B, B2C, rate structure-nya, kalau untuk ada perantara ini juga harus dihitung juga, dari pembiayaan, komisi-komisinya biasanya. Kemudian secara sistem pemasaran itu selain makro dan mikro pasti ada sumber non marketing, yaitu yang mendukung si, pemasaran itu sendiri yang ada di perusahaan yang 4 pilar itu ya. Jadi ada keuangan, SDM, ada, produksi. Itu secara mudahnya, lalu ini marketing, lingkungan marketing itu, lingkungan pemasaran itu ada perusahaan, yang merahnya itu internal, yang kuningnya itu eksternal. Jadi lebih, mudahnya, eee, internal, eksternal, eksternal dianggap ya udah makro gitu ya, internal, mikro gitu gampangnya gitu. Jadi ada perusahaan, ada supplier, ada, perantara, ada pesaing. Itu masuk ke internal. Nah, kalau makronya berarti yang secara luas ya, secara nasional biasanya atau regional. Nah, perusahaan itu berarti harus mampu melihat peluang pada setiap perubahan yang terjadi. Di marketing itu dinamis banget Akang Teteh, jadi pasti SWOT analisis ini harus dilakukan paling tidak 1 semester sekali, setiap semester. Karena di dinamisnya, pasar gitu ya. Kemarin kita ngobrol tentang life cycle ya, life cycle masa hidupnya produk itu. Yang saya kemarin obrol tentang, masa hidupnya restoran misalnya, 3 tahun paling gitu, kafe terutama kafe ya.
masa hidupnya kafe 3 tahun, apalagi yang tren-tren terbaru-terbaru. Karena kejenuhan pasar tuh cepet gitu. Jadi kalau, triknya kemarin dibilang bahwa kalau dalam satu usaha tuh kan ada perkenalan dulu, terus pertumbuhan, growth, kemudian ada mature, stabil. Nah sebelum sebelum, baru masuk stabil tuh ya, mature, jangan anteng, jangan kita tuh, "Wah udah stabil," jangan terlalu keantengan, cepet aja bikin lagi, inovasi lagi. Jadi nggak akan, decline, nggak akan sempet turun dulu gitu, jadi nyambung gitu. Makanya kenapa analisis itu per semester, per 6 bulan itu untuk mengantisipasi dinamisnya perubahan, pasar ya. Kemudian ini analisis, need, dan trennya di makro ya. Jadi ada, apa namanya ya, Fed trend dan mega trend. Kemudian ada trennya seperti apa, megatrend keseluruhan seperti apa. Jadi seperti sekarang nih trennya kayak Palestina, Gaza, Israel. Jadi restoran yang berbau-bau Amerika jangan diambil. Nah itu kan ada berarti kan dunia itu ada megatrendnya. Sekarang kalau yang fanatik berarti tidak ambil, usaha atau makanan order ke bank yang unsurnya Amerika. Misalnya contoh gitu tuh, ada begitu tuh perubahan dalam, pasar dunia internasional. Terus trennya misalnya trennya sekarang tuh orang tuh minum teh aja harus, di-cup dengan yang dingin gitu. Asa prestis gitu ya, padahal teh kan gampang di rumah ya, tinggal seduh, air panas, pakai teh yang punya kita gitu ya. Ternyata, oh trennya beda, pengen es teh Indonesia gitu. Jadi gaya-gaya di cup yang simple, terus ada prestisnya. Nah, kadang-kadang, sekarang tuh ada tren, gaya hidup atau, memainkan prestis Akang Teteh. Jadi bisa jadi Akang Teteh, jurusnya adalah, memainkan, emotional marketing atau prestis. Contoh saya dulu pernah jadi sales marketing manager, Golf Jatinangor ya, Bandung Girigahana Golf Jatinangor. Olahraga golf saya berpikir begini, olahraga golf itu kan olahraga mahal ya, identik dengan, orang statusnya high level gitu, high society. Jadi akhirnya saya melihat, dari analisis itu bahwa saya harus mengolah rasa prestis itu untuk, memperbanyak pegolfer. Jadi dibikinlah brand itu, golf itu adalah prestis, sosialnya naik gitu ya. Kemudian, siapa yang ke sana maka dia naik kelas gitu. Nah orang-orang itu kan, rasa-rasa manusiawinya tuh orang itu mencari kelas tuh banyak gitu. Wih saya ingin dipandang naik kelas, naik segala macam, akhirnya banyaklah yang main golf, baik itu biaya sendiri atau dibiayai perusahaan. Jadi seperti itu, wah gitu ya, dengan main golf dia naik kelas gitu. Nah itu contoh dalam, kita memasarkan produk jasa kita itu dengan memainkan emotional marketing atau prestis. Nah, jadi, wois naik kelas gitu, padahal dibayarin perusahaan gitu kan, nggak lain soal dia udah main golf, terus naik status gitu. Contoh gitu. Terus kayak kita-kita aja kalau yang, biasa nih, kayak tadi tuh minum teh padahal mah biasa kan kalau di warteg minum teh biasa, nggak pernah dipoto tuh kalau di warteg kan Akang Teteh ngaku ya, di warteg mah biasa aja minum teh tuh gitu. Tapi sekalinya kita ada es teh Indonesia, ada mixu, ada apa ya, padahal teh-teh juga gitu ya. Digayain gitu. Padahal itu, nah itu tuh namanya kan ada apa ya, diversifikasi budaya luar ke dalam, kemudian dimaknai oleh orang-orang kita tuh adalah, sebagai layaknya prestis, wah ini mah jadi anaknya gaul gitu. Nah kadang suka suka karena ingin dibilang bahwa, aduh aku mah anak gaul, anak gitu ta. Akhirnya belilah begitu. Coba bayangkan satu satu es teh, 8.000 atau 10.000 padahal kalau kita di warteg mah 3.000 misalnya. Tapi karena ada prestisnya, jadilah gitu. Nah itu tuh masuk kategorinya need ya, want. Tuh, jadi kena want. Jadi memainkan want atau, apa ya, keinginan-keinginan orang itu bisa dari gaya hidup, bisa dari rasa, ingin diakui gitu. Kalau harapan tuh saya ambilnya mainin prestis emotional marketing. Itu contoh-contoh, tren-tren yang, bisa Akang Teteh, tembak gitu ya. Kemudian ini menurut John Naisbitt tuh tren-tren tuh kayak gitu tuh, tren tuh booming ekonomi global tuh kayak yang
tadi saya bilang ada Palestina ditandain yang Amerika gitu ya. Seni misalnya apa ya, kemudian kebangkitan seni. Jadi ada yang apa itu kebangkitan seni ya? Coba mulai kita pikirkan. Kemudian pasar bebas, hidup global, privatisasi bernegara, Asia Pasifik, dekade kepemimpinan wanita, dan lain-lain. Jadi tren-tren itu akan terus berubah-ubah. Ini menurut John Naisbitt belum tentu berlaku sekarang. Jadi Akang Teteh juga pada saat SWOT analisis, googling aja tren pemikiran orang tentang produk ini apa gitu. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Oh itu gitu ya. Tren terkini untuk jasa desain grafis misalnya, tren terkini untuk fotografer terkini atau 2023 atau 2024 misalnya, tren warna untuk 2024 misalnya, kan itu akan muncul nanti di pilihan-pilihan Google search gitu ya, atau search engine yang lain. Nah itu juga bisa nanti memperkaya SWOT analisis Akang Teteh, jadi tidak hanya sesaat gitu, sempit saja gitu. Pandangan orang, gaya hidup orang terhadap kopi misalnya, bisa aja gitu, atau terhadap kafe, atau terhadap apa, kenapa orang sekarang ada kayak di McD, KFC itu ada drive thru. Nah itu berdasarkan analisis Akang Teteh. Zaman dulu kan berapa puluh tahun yang lalu nggak ada drive thru tuh di McD, di mana gitu ya. Orang karena sekarang mungkin 7 tahun ke sini baru ada drive thru-nya gitu. Ternyata kebutuhan orang melintas tapi nggak mau parkir, nggak mau turun, dan pengen cepet akhirnya ada gitu. Nah itu saking dinamisnya pasar ya. Jadi sekeliling itu Akang Teteh bisa diobservasi, bisa jadi ilmu loh Akang Teteh nanti terapin ke teori-teori ini. Nah, tadi makro, kemudian kita masuk mikro, Akang Teteh. Tuh, mikro itu berarti ada proses affecting and company ability to serve customer. Jadi, kemampuan sumber daya perusahaan untuk melayani customer. Sumber daya tadi ya, kalau dibilang sumber daya berarti ada 6M istilahnya ya, ada money, material, method, mesin, kemudian mother earth. Jadi punya duitnya berapa, punya materialnya apa, punya peralatannya apa gitu ya, punya orangnya apa gitu. Nah, ingat bahwa produk itu kan tidak selalu ada tangible dan intangible, ada jasa gitu. Nah, jasa biasanya akan lebih murah lagi karena adanya di diri kita gitu. Kalau produk kan harus ada tangible, pengadaan barang dan lain-lainnya. Mikro ini supplier termasuk ya Kang Teteh, supplier bahan, supplier alat dan bahan biasanya ya. Kemudian perantara, ada konsumernya, ada kompetitornya, dan ada masyarakat penggunanya. Company internal, nah ini dari mulai struktur organisasi ya Kang Teteh, berarti harus disiapkan struktur organisasi internal perusahaan itu, tupoksinya mana aja, bidang-bidangnya mana aja ya. Kemudian pemasoknya juga supplier. Nah, kalau yang perusahaan besar, kalau yang masih rumahan berarti kan suppliernya kayak tadi jualan risoles misalnya. Kalau jualan risolesnya baru sehari itu 1.000 misalnya, berarti belinya kan tinggal ke pasar ya, kayak tepungnya atau apanya. Terus martabak ayam misalnya, itu kan belinya langsung ke pasar-pasar ya. Nah kalau yang udah skala besar, produksinya itu biasanya ada namanya vendor ya atau supplier. Bahkan di dalamnya harus sudah distandarkan SPS, Standard Purchase Specification. Jadi perusahaan itu harus sudah punya SPS, kemudian ada market list-nya. Jadi ada form-formnya itu tuh, ya diperlunya apa, spesifikasinya apa. Misalnya kita perlu ayamnya yang sekilo 6 potong misalnya. Ayamnya ayam apa, pejantan apa. Nah itu tadi ditulis dalam standar tuh, harus ada. Ya, jadi Akang Teteh dalam mengelola perusahaan juga lumayan tuh administrasinya tuh harus tertata gitu ya. Minimum tuh dalam menentukan supplier tuh pasti ada syarat-syaratnya, MOU-nya, lalu termin pembayaran, lalu legalitas si supplier itu apa, lalu tuliskan SPS-nya, Standard Purchase Specification-nya, lalu nanti ada market list-nya. Setelah itu ada purchase order. Udah gitu nanti ada form lagi, lumayan ya pokoknya ya. Nah,
Nah, kalau yang masih kecil-kecil itu, biasanya direct direct, order, direct buying ke, pasar gitu ya, kadang pasar konvensional. Nah, diusahakan memang kalau supplier ini, kalau organisasi yang bagus tuh, kalau yang efektif tuh, zero zero store ya, zero stock. Jadi tidak ada, stok di gudang harusnya karena kan lumayan kalau, barang yang ada di gudang itu udah dimasuk dibiayakan. Makanya kalau skala kecil biasanya langsung beli 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 tidak menumpuk, stok gitu. Biasanya begitu triknya. Lalu perantara pemasaran itu tadi, jadi yang perantara pasti ada ingat komisi-komisinya gitu ya. Nah, ada perantara, antara membantu mendapatkan pembeli, jadi yang istilahnya perantara tuh yang, mewawarkan terus menjaring menjaring, pembeli, kemudian ada yang untuk, distribusi fisiknya, ada agen jasa pemasarannya, ada perantara keuangannya. Bisa jadi perantara keuangan tuh misalnya akang teteh punya jasa umroh misalnya, akang teteh tuh, produk kan umroh tuh produk lah ya, produk lah karena kan ada segala macamnya, produk dan jasa umroh. Nanti ada perantara tuh berupa jasa keuangan tuh yang, menyiapkan dana talangan, suka ada kan umroh yang dibayarin dulu oleh bank, nanti setelah pulang dari umroh baru nyicil. Nah itu bisa termasuk perantara akang teteh, perantara, pemasaran. Itu maksudnya kalau perantara keuangan kayak begitu tuh. Kalau, misalnya ada juga yang jual rumah ya, KPR misalnya, kredit pemilikan rumah, jual rumah. Nah, untuk uang mukanya bisa dibayarin dulu oleh koperasi misalnya. Ini ya perantara pemasarannya, bisa aja begitu akang teteh. Ya kalau agen jasa pemasaran itu biasanya kita kerjasama, untuk membantu menjaring, klien atau konsumen-konsumen. Jadi mulailah akang teteh juga apakah harus B2C sama B2B aja, tapi ternyata ada intermediary bisa jadi, B2I bisa. Cuma kalau B2I rata-rata kan ada komisi, jadi kadang-kadang kalau kita B2B dan B2C kan kenapa tidak, nggak usah ada perantara. Nah, tapi zaman sekarang kan namanya kolaborasi ya, jadi tetap perlu, memperbanyak peluang dengan cara meng-hire, perantara-perantara begitu. Kemudian nah ini masuk ke tadi pelanggan ya, masuk ke pelanggan, mikro ini kan ya, lagi mikro nih. Tipe pasar, ini ada pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual kembali, pasar pemerintah, pasar internasional. Ini maksudnya, di satu mikro itu berarti kan tadi ada konsumernya ya, jadi tergantung dari produk dan jasanya Kang Teteh, konsumen berarti, konsumsi pribadi, industri berarti pengolahan, penjualan kembali, dijual lagi, jadi trade in lah ya, kemudian pemerintah itu, biasanya penyerapan anggaran bukan ke cari untung ya. Internasional itu adalah pembeli ke luar negeri jadi, devisa, mendatangkan devisa. Jadi customer itu juga macam-macam Kang Teteh. Nah rata-rata yang Akang Teteh pahami kan konsumen konsumen produk aja terus gitu. Jadi ada juga ternyata konsumen itu ada pasar konsumen, industri, ada penjual kembali, reseller ya, ada pemerintah, ada internasional. Ini 5 customer tadi yang disampaikan, berarti ada business market, ada consumer, ada reseller, ada government yang tadi tuh ini gambarnya saja. Kemudian, mikro ini juga tadi ada kompetitor Akang Teteh, saya ingat bahwa kompetitor itu tidak hanya yang punya barang yang sama atau lokasi yang dekat gitu, sekarang adalah orang atau organisasi yang nembak target yang sama dengan kita, itu kompetitor ya. Tuh, produk yang mirip ke pasar, bisa pesaing hasrat, pesaing umum, pesaing bentuk, pesaing merek. Nah, ini detailnya memang ada di sini Akang Teteh. Saya suka sampaikan secara simpelnya aja, ternyata yang detailnya ada di seperti ini. Ya, tuh pesaing hasrat. Jadi kayak gitu tuh kebutuhan yang dipenuhi contoh pergaulan, olahraga nih. Nih saya juga suka, mengamati nih, wah ternyata sekarang kalau olahraga juga jadi prestis tuh pakai baju, beda-beda tiap olahraga.
modis gitu, fashion gitu. Nah, itu juga bisa Akang Teteh bergerak di nembak target kalau punya produk, aksesoris olahraga begitu ya, atau, fashion olahraga itu juga jadi. Jadi sekarang olahraga tuh sambil status gitu ya, sambil, buat eksis gitu ada. Kemudian endorsement-nya juga banyak artis dan lain-lain selebriti ya. Kemudian pesaing umum itu seperti, produk biasa ya, umum yang dipakai, kemudian pesaing bentuk. Nah, ini kayak daging sapi, kerbau, ayam itu biasanya, wagyu yang kayak gitu ya, itu juga ada berdasarkan, keunikannya atau bagaimana ya. Ini pesaing merek dari, brand begitu ya. Kemudian, mikro juga ada publik ya, ada masyarakatnya. Jadi di internal juga ada masyarakatnya ternyata. Tadi kan berarti internal tuh banyak ya, ada konsumen, ada perantara, ada ini, sekarang ada masyarakatnya tuh. Masyarakatnya paling tidak ada 7 nih. Ada masyarakat keuangan, media, pemerintah, kepentingan umum setempat, masyarakat umum dalam perusahaan. Nah, ini tuh calon-calon konsumer juga sebetulnya. Masyarakat ini berarti yang internal karyawan juga ini bisa jadi nih, oh bisa jadi potensial klien, potensial konsumer juga gitu. Masyarakat umum berarti perlunya brand ya, sebelah kiri kanan gitu ya, pemerintah, media dan lain-lain. Itu yang secara mikro Akang Teteh, kemudian kalau makro tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya ini, demografi, kemudian, nah demografi juga kan ada lokasi, ada etnis, suku budaya itu juga beda-beda Kang Teteh dianalisanya ya. Lalu pendidikan, ada umur gitu ya, kemudian, bagaimana sih mereka biasanya pola secara kelokalannya gitu. Nah, kemarin triknya yang pernah saya bilang bahwa biasanya kalau Akang Teteh mau nyampaikan produk, itu kalau ke kota itu berarti diusahakan yang ada nilai lokalnya, karena orang kota teh udah bosen dengan yang modern-modern. Kalau ke daerah, boleh berikan yang sifatnya modern gitu. Yang kemarin saya ilustrasikan, contoh dari Pak Peri Tristianto itu. Jadi kalau di Bandung di kota itu jangan jualan, spaghetti atau apa, bariasa cenah, tapi jual anu, khas Bandung, khas, Sundanya katanya gitu. Tapi kalau ke Tasik, ke sana, ke Sumedang, ke sana boleh jualan tuh nu rada-rada modern katanya mereka kan kalau yang lokalnya mah sudah pada bosen gitu. Kayak gitu ada pikir gampangnya seperti itu. Jadi lihat juga kalau kita mau jualannya di mana, di situ apa gitu ya, kekuatan kelebihannya dan peluangnya apa, ya. Nah ini demografi tadi, makro tuh demografi sudah, ekonominya daya beli tuh pendapatannya gimana, kemudian, daya belinya gimana. Contoh kalau lihat dari daya beli itu Akang Teteh lihat dari UMK aja. Sekarang misalnya UMK Karawang tertinggi tuh, upah minimum. Berarti, oh di situ mah bisa mahal tuh harganya. Beda lagi kalau yang paling, rendah misalnya di mana. Nah itu juga bisa jadi indikator Kang Teteh. Jadi biaya hidup layak tuh kan bisa kelihatan, oh berarti pendapatan daerah itu berarti segini posisinya. Salah satu minimalnya bisa dilihat dari nilai UMK di kota kabupaten itu. Jadi akan ditentukan aja selain itu kiri kanannya kompetitor harga berapa, kemungkinan berapa gitu. Jadi salah satu unsurnya bisa jadi lihat biaya hidup setempat begitu. Akang Teteh ada yang pernah punya pengalaman menentukan harga dengan melihat kiri kanan atau bagaimananya boleh? Buka mic-nya, kita masih ada 7 menit lagi, satu tanggapan lagi boleh. Silakan. Ada yang pernah punya pengalaman nentuin harga? Maaf batuk. Yuk. Satu lagi nih, kita punya 7 menit lagi yuk. Satu lagi. Tadi saya ngobrol terus. Yuk. Gilang tadi udah bagus, martabak mini. Terus Rasya. Siapa lagi ayo? Vian, Resa, Erika. Mangga siapa ini? Resa, siap. Mangga Resa. Dulu waktu SMA kan ada tugas
KWU gitu Bu, bikin produk. Mm-mm. Nah, aku tuh dulu bikin dari olahan kentang gitu, nama tuh kentang pipimpo. Terus teman-teman aku juga ada yang mirip lah serupa gitu ya Bu. Terus aku sama kelompok aku ya berpikir untuk gimana tetap bisa bersaing gitu dengan menentukan harga yang kan kalau dulu 5.000 tuh cukup mahal juga gitu ya buat teman-teman teh kalau orang yang ada di sekolah. Jadi menentukan harga dengan cara lihat juga sekitar, terus bahan-bahannya juga kita tentuin semuanya sampai ketemu hasil akhirnya gitu. Dulu kita jual akhir 2.000 dapat. Jadi emang kecil-kecil gitu karena ya bahan juga gitu ya Bu. Kentang kan dulu agak mahal waktu aku sekolah. Dan udunan juga kelompok kita kan harus ngitungin ya kayak hal sekecil kayak roiko garam itu harus dihitung juga. Jadi menentukan harga dengan melihat barang yang kita pakai sama persaingan bersama teman-teman yang lain gitu. Gitu karena kan kita aja yang jualan, kalau semua anak harus beli semua produk satu kelas kan itu kebanyakan juga. Jadi kita harus gimana nih caranya supaya yang kita tetap laku, modal kita balik walaupun ini cuman biar ada nilai gitu sekolah tapi tetap ada untung juga. Siap Mbak Resa. Berarti Mbak Resa itu dalam menentukan harga berarti pasti hitung dulu HPP ya, harga pokok produksi ya. Tadi bilangnya kan ya ada bahan, ada labor cost, ada energi gitu ya. Pasti hitung dulu HPP-nya ceritanya ya. Ya betul Bu. Lalu kemarin juga kan sekecil desa. Lalu lihat di pasaran kiri kanan kompetitor jual makanan sejenis tuh berapa gitu kan ya? Iya betul Bu. Jadi kita ngusahain kita nggak mahal banget juga dari orang tapi kita nggak banting harga banget juga gitu. Siap. Waktu itu ditentukan nggak misalnya Mbak Resa kan muncul jadi angka 2.000. Ada nggak BEP-nya? Berarti kalau harga 2.000 BEP-nya saya harus jual berapa butir atau berapa buah? Ada nggak di analisa eta? Ada. Jadi kita kan diadon dulu ya, terus dibagi per berapa, udah hasilnya dari seperempat kentang sama ya gitu terigu, terus kita bulat-bulat jadi kecil-kecil, itu muncul jadi berapa banyak butiran. Terus baru tuh kita dibagi kira-kira waktu itu tuh hampir mau dijual ya 3.000 gitu ya. Terus ini agak cukup banyak juga, terus masih takut masih dikira mahal gitu ya Bu. 4.000 bisa aja, kalau 2.000-nya bisa minum kan, kalau mending gitu ya. Saya juga relate. Jadi kalau kita baru aja kita 2.000-in gitu sih, butiran-butirannya kita kecilin, gimana ya kita kurangin gitu, gimana teman-teman ya ketemu deh. Dengan harga 2.000 dulu tuh dapat 4 butir gitu, tapi udah dapat saus juga dikit-dikit. Gitu. Jualannya 4 butir atau maksud saya BEP, break even point-nya. Jadi kan beli bahan sekilo misalnya yang tadi sampai 2.000, berarti saya break even point-nya istilahnya plus-plusnya berapa bungkus gitu. Iya, itu dari 4 bungkus? 4. Enggak. Aduh, aku lupa ingat juga sih Bu. 20 ya, siap, itu maksudnya. Berarti terima kasih Mbak Resa. Nah, terima kasih. Jadi Akang Teteh, nah seperti itu kadang ilustrasi itu ya bikin harga itu juga lihat pasti HPP-nya berapa, kemudian masukin profit margin-nya juga. Berarti untuk menentukan harga lihat sekeliling kompetitornya, daya belinya,
Nah, kan daya beli di situ juga gimana nih, kiri kanannya gimana plus minusnya. Kemudian jangan lupa berarti kita juga hitung break even point-nya kita kalau itu jadi harus berapa. Nah, itu pasti di hitungan-hitungan awal ada begitunya. Atau nanti pakai triknya biasanya periode promosi, akhirnya kan suka jualan dulu 1.000-an atau 1.000, 2.000, nanti selanjutnya akan naik. Bisa jadi itu mah trik-trik promosi ya gitu. Baik Akang Teteh, terima kasih sekali tanggapan-tanggapannya. Jadi hari ini memang lebih ke mikro makro sebetulnya mengupas, lebih detail tentang, IFAS dan EFAS. Nah, rencananya Akang Teteh untuk pertemuan ke depan, minggu depan itu saya mau bentuknya adalah penugasan Akang Teteh. Nanti akan ada tugas untuk di minggu depan, jadi yang submit tugas itu adalah dicatat sebagai kehadiran. Jadi kalau minggu depan, rencana tidak ada perkuliahan tapi langsung penugasan. Karena, di dalam apa namanya, kriteria ini selain pengetahuan Akang Teteh juga harus juga dilihat keterampilannya. Nah, salah satu keterampilan itu dilihat dari penugasan, bagaimana sih Akang Teteh membuatnya gitu. Jadi akhirnya keterampilannya dapat. Jadi minggu depan rencana adalah berupa penugasan, kemudian nanti saya tugaskan apa, nanti akan masuk. Demikian Akang Teteh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ngepas nih. Nanti dikabarkan lewat PIC lagi ya. Terima kasih.